Hujan deras di Cibinong tidak kunjung selesai. Saking derasnya, beberapa ranting dan dahan pohon di sekitar rumahku tumbang. Dan gara-gara hujan inilah, akhirnya aku mengalami satu kejadian yang menurutku adalah mimpi terburukku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Dana. Aku tinggal di daerah Cibinong, Bogor. Rumahku mempunyai halaman yang cukup luas dan ada pohon-pohon besar. Aku lupa jenis pohonnya, tapi pohon itu cukup besar dengan dahan yang sangat besar dan juga rindang. Sebenarnya, jika di siang hari, pohon tersebut sangat membantu untuk berteduh. Tapi, jika malam, cukup menakutkan. Dari semenjak SMA, aku sudah tinggal di sana. Di sebuah rumah, warisan dari almarhum kakek yang diberikan untuk ayah. Dan ketika ayah dipindah tugaskan ke Cibinong, otomatis satu keluarga kami pun pindah. Aku pun ikut pindah sekolah dan ikut tinggal di sana. Sebenarnya, waktu kecil aku pernah datang ke rumah kakek ini. Dulu, pohon itu tidak sebesar ini. Malah, dahannya masih bisa dipanjat dan diduduki, tapi sekarang sudah sangat besar. Rumahku itu rumah yang estetik sebenarnya, tapi karena pembuatannya tahun 90-an, jadi modelnya agak sedikit jadul. Bangunannya 3 tingkat, tapi cukup luas. Ada teras rumah dan ada kursi di teras, sehingga kita bisa duduk dan nongkrong sambil melihat ke arah depan atau halaman rumah. Rumahku ini berada di pinggir jalan, tapi ini bukan jalan utama dan bukan kompleks. Biasanya jalan ini dipakai orang untuk memotong jalan jika jalan utama sedang macet. Jadi bisa dibilang jarang juga ada orang yang lewat jalan itu. Kiri kananku adalah villa yang kalau ada yang sewa baru ramai, sedangkan jika tidak ada yang sewa gelap dan sepi. Beberapa kali ada orang yang menyewa villa di sebelah kiri dan kanan rumahku ini, dan sejujurnya hal itu membuat suasana rumahku menjadi lebih hangat karena ada kehidupan. Karena jika tidak ada mereka, sepi sekali. Termasuk pada hari itu, di mana musim penghujan sedang melanda kota Cibinong. Hari itu, ayah mengabariku akan pulang agak telat karena ada rapat yang cukup penting sehingga tidak bisa ditinggalkan. Dan kebetulan saat itu, ibuku juga sedang mengurusi 40 harian dari saudaraku. Sedangkan aku diminta untuk menjaga rumah saja sekaligus menjaga adikku, Tama, yang umurnya baru 5 tahun. Lepas maghrib, hujan sudah mulai turun cukup deras. Aku harus menjaga Tama yang sedang bandel-bandelnya saat itu. Dia berlarian sambil mengacak-ngacak mainannya. Agak kesal memang jika harus menjaga dia, ditambah di luar hujan jadi tidak bisa kemana-mana. Tama, jangan lari-lari dong, pusing kakak liatnya. Udah, sini duduk yuk, nonton YouTube aja. Aku coba mengisi kekosongan waktu dan keheningan itu dengan menonton. Sampai di tengah-tengah film, Tama bilang padaku kalau dia lapar dan ingin makan. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Memang ini waktunya sudah makan malam. Aku pun beranjak ke dapur untuk membuatkan sesuatu untuk Tama. Aku buka kulkas, cuma ada telur dan mie instan. Sesuai yang ada,
akan kubuatkan martabak saja, karena ketika aku cek nasi pun masih banyak. Aku mulai sibuk di dapur membuatkan makan malam untuk Tama, sampai ku dengar dari arah ruang tengah tempat Tama menonton. Terdengar Tama sedang tertawa. Ya, dia tertawa seperti mengobrol dengan seseorang. Tertawanya itu seperti ada yang sedang menjahili dia. Aku pun sontak berteriak dari dapur. "Tama, kamu lagi ngapain sih? Nonton apa sampai ketawa-ketawa gitu?" Tapi Tama tidak menjawab. Kontan, aku pun mendekati Tama dan melihat ke arah Tama. TV yang sejak tadi menyala terlihat mati. Terus, tadi si Tama ketawa melihat apaan? "Tama, kenapa tadi kamu ketawa-ketawa? Lihat apa sih?" Tama pun menunjuk ke arah pintu depan, yang ketika aku tengok, tidak ada apa-apa di situ. "Ada apaan sih?" "Nggak ada apa-apa, Tama." Kamu mau jalin kakak ya? Emang kamu lihat apaan? Sampai ketawa-ketawa gitu?" Menjawab pertanyaanku, Tama bilang dia tertawa karena melihat ada teteh-teteh yang tidak ada kepalanya dan dia memegang kepalanya itu. Mungkin yang dimaksud adikku itu adalah ada sosok perempuan tanpa kepala yang memegang kepalanya sendiri. Dan katanya kepala yang dipegang di genggaman tangannya itu tersenyum pada adikku. Udah Tama, jangan bercanda, udah. Tiba-tiba terdengar dari arah dapur panci air yang sedang kupanaskan itu meletup-letup. "Bentar ya Tama, kakak lagi masak, tungguin." Lantas aku bergegas kembali ke dapur untuk mematikan kompor. Aku pun memperhatikan panci yang panas dan terlihat tutup pancinya itu mulai mengangkat-ngangkat. Ketika aku matikan kompor, lantas aku buka tutup pancinya. Ketika aku buka tutup pancinya, astagfirullah. Sontak aku langsung mundur, kaget ketika melihat sesuatu di dalam panci. Ya, di dalam panci itu ada sebuah wajah seorang perempuan yang tiba-tiba saja berteriak menakutkan padaku. Jantungku berdegup sangat kencang. Ketika itu suaranya terdengar sangat jelas dan terlihat dari dalam panci itu ada sebuah wajah. Dan ketika kulihat lagi, wajahnya sudah tidak ada. Yang ada hanya air dan mie yang sudah matang. Mungkin aku hanya salah lihat. Jantungku masih berdegup saat itu. Aku pun coba lanjut memasak dan mencoba menenangkan diriku sendiri. Sampai tiba-tiba terdengar suara langkah berlari ke arah dapur, dan itu ternyata adikku. "Tama, kenapa sih kamu lari-lari gitu? Bikin kaget aja." Tama pun diam di depan pintu dapur sambil melihat ke arahku dan tersenyum. "Kamu senyumin apa sih? Jangan bikin kakak takut deh, Tam." Lalu Tama menunjuk ke arah belakangku. Dia bilang, katanya teteh yang gak ada kepalanya itu berdiri tepat di belakangku. Spontan, bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Meskipun tidak ku tengok ke belakang, namun memang terasa ada yang berdiri di belakangku. Dan ada angin dingin bertiup di betis kakiku.
Dan ketika aku tengok ke bawah, ya Allah, sebuah kepala seorang perempuan, noni Belanda, melotot melihat ke arahku. Wajahnya pucat, rambutnya pirang, dan basah sekujur wajahnya. Lantas, seketika itu juga petir menggelegar sangat keras, membuat rumahku tiba-tiba mati lampu. Dalam gelap, aku langsung berlari menggendong adikku dan bergegas keluar dari rumah. Sesampainya di teras rumah, aku hanya bisa berdiri menunggu kedua orang tuaku pulang. Kondisinya kala itu gelap, mungkin disebabkan karena cuaca yang buruk membuat lampu di sekitar rumahku ini menjadi mati. Petir masih menggelegar, kilat menyambar sangat kencang hingga mengenai salah satu dahan pohon besar di halaman rumahku. Satu dahan pohon yang cukup besar ambruk jatuh ke tanah. Dan kulihat dari ujung mataku masih ada dahan pohon yang sepertinya patah, namun masih menggantung dan mengayun seperti terkena angin. Namun ketika kuperhatikan lagi, astagfirullah, itu bukan dahan pohon yang patah. Seperti ada yang tergantung di sana, seperti orang yang gantung diri dan terombang-ambing terkena angin. Sesekali kilatan petir membuatku bisa melihat hal itu. Ada sebuah tali yang menggantung di kepalanya, dan itu sosok noni Belanda yang kulihat tadi di dalam rumah. Aku langsung menutup mataku, membacakan doa-doa yang ku bisa, dan memeluk adikku sekuat tenaga. Hingga akhirnya, tak lama sebuah cahaya lampu datang, dan itu ternyata mobil ayahku. Ayahku langsung masuk, lalu ku bilang aku ketakutan karena lampu di rumah mati semua. Singkat cerita, beberapa jam kemudian lampu pun kembali menyala. Tama sudah tertidur. Aku tidak menceritakan kejadian itu kepada ayahku, dan sudah cukup lama aku pun memendam cerita ini. Hingga suatu hari, seorang penjaga kebun yang biasanya suka bersih-bersih di rumah ini, Mang Kosim namanya, ketika itu akan memotong pohon atau dahan di pohon itu. Dia terlihat berdoa dan bahkan menaruh sesuatu di depan pohon itu seperti sajen. Lantas aku pun menghampirinya. Mang, kenapa harus menaruh hal seperti itu di pohon itu? Ternyata, kata Mang Kosim, ini sudah tradisi sejak zaman dulu, bahwa harus menyimpan hal seperti itu di situ, bahkan dari saat kakek masih tinggal di rumah ini. Konon, pohon ini sejak zaman penjajahan Belanda dulu sudah ada dan cukup keramat, angker. Lanjut kata Mang Kosim, banyak korban yang digantung di situ. Ada orang pribumi dan ada orang-orang Belanda juga oleh tentara Jepang. Dan pohon itu tidak bisa ditebang. Setiap orang yang berusaha untuk menebang pohonnya akan jatuh sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Maka karena itulah, jika ingin membersihkan atau merapikan, pasti ada ritual yang harus dilaksanakan. Nah, demikianlah teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.